Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dan para pemerhati hukum. Jumpa kembali dengan saya Rizky Rahmatullah. Hari ini saya akan membahas masalah yang berkaitan aturan baru soal leasing dan tunggakan cicilan kendaraan. Nah, tapi sebelum membahas aturan baru tersebut, saya akan menjelaskan dulu bahwa dalam hukum keperdataan, beralihnya hak kebendaan itu bisa terjadi dikarenakan beberapa hal. Bisa terjadi karena jual beli, waris, maupun hibah. Dalam jual beli dalam prakteknya, ketika seseorang menginginkan kendaraan tetapi tidak mempunyai uang secara kontan, maka kredit menjadi salah satu solusi terbaik. Kita harus menyadari bahwa ketika kita membeli secara kredit, kita harus siap dengan segala resikonya. Karena pembelian secara kredit melalui perantara perusahaan pembiayaan atau leasing memang mengharuskan kita sebagai debitur untuk melakukan pembayaran angsuran atau cicilan tiap bulannya sesuai perjanjian yang telah kita buat sebagai debitur dan leasing sebagai kreditur. Dalam pembayaran cicilan ini tidak sedikit pula debitur yang melakukan keterlambatan dalam melakukan cicilan tiap bulannya, sehingga pihak debitur harus menerima risiko mulai dari denda sehingga pada penarikan kembali kendaraan yang dikredit pada pihak leasing. Aturan baru tersebut muncul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU angka Romawi 17/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 yang telah mengabulkan uji materi terkait dengan pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, di mana sebelumnya leasing yang mempunyai sertifikat jaminan fidusia dapat mengambil secara langsung barang jaminan karena sertifikat jaminan fidusia tersebut sudah bersifat eksekutorial. Tapi dengan adanya putusan ini maka itu tidak berlaku lagi. Jadi apa sih isi aturan baru itu? Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah jelas memberikan aturan baru yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dari putusan tersebut, setidaknya perusahaan pembiayaan atau leasing dilarang dua hal. Yang pertama, kreditur atau perusahaan leasing tidak bisa secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan roda 2 atau 4 hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia saja. Dan yang kedua, leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur bisa dilakukan asal debitur mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan barang jaminan fidusianya. Selanjutnya, saya akan membagikan tips bagi kalian para debitur yang tetap menolak jika ada pihak leasing atau debt collector datang mengambil barang jaminannya. Yang pertama, tanyakan dulu bukti sertifikat fidusianya. Karena jika pihak pelaku usaha leasing yang ada jaminan fidusianya tetapi tidak didaftarkan, maka pihak leasing tersebut tidak mempunyai hak untuk menarik barang jaminan. Yang kedua, lihat dokumen perjanjiannya. Minta ditunjukkan cedera janji yang dilakukan oleh Anda sebagai pihak debitur, karena jangan sampai hanya klaim sendiri oleh pihak leasing. Terus yang ketiga, minta bukti penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Ini yang paling terpenting ya, karena jika tidak ada maka pihak leasing atau debt collector tersebut tidak punya hak untuk menarik paksa. Jadi intinya ya teman-teman, harap diperhatikan, penarikan barang dapat dilakukan apabila nasabah secara sukarela menyerahkan. Jika pihak debitur keberatan diambil, maka penarikannya harus dilakukan dengan cara memohon penetapan eksekusi di pengadilan negeri. Dan kalau kreditur atau pihak leasing atau debt collector tetap mengambil secara paksa barang jaminan, padahal kita sebagai debitur nih tidak mau menyerahkan secara sukarela jaminan fidusianya, maka
debitur bisa melaporkan ke pihak kepolisian atas dasar pemerasan pasal 368 KUHP atau dengan dasar pencurian pasal 362 KUHP. Terlepas dari semua penjelasan tersebut, tentu saja tidak berarti serta-merta membebaskan debitur dari tanggung jawab cicilannya. Dan memang sudah seharusnya sebagai debitur atau orang yang mempunyai hutang bertanggung jawab atas kewajibannya, yaitu dengan tetap mengusahakan pembayaran atau pelunasannya. Baik, itu tadi video dari saya ucapkan banyak terima kasih. Jika teman-teman telah menonton video ini dan masih ada pertanyaan yang mengganjal, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.